Ini. Oke, Jangan begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya, Pak. Ini makhluk harus dipenjara supaya menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Baik, gitu. Bang. Kalau harus dihukum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, ya, kalau nggak salah ya, Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Begini, saya juga doktor S3 kata Ngabalin. Dan pada postingan satu lagi, ini makhluk harus dihukum agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lain, kata Dr. Ngabalin. Tentu ini ditujukan kepada Rocky Gerung. Dan pada postingan pertama juga dia debat dengan Rocky Gerung. Tetapi bukan waktu sekarang ini. Kita ketahui doktor S3 sekarang banyak berselewaran di mana-mana. Tetapi doktor itu belum menjamin otaknya encer. Doktor itu belum menjamin dia pintar. Kenapa demikian? Karena sekarang ini mendapatkan doktor mudah. Yang penting, uang dan uang. Dapat doktor. Walaupun doktor KW dan oplosan, doktor juga titelnya. Dan saya ini juga seorang doktor S3, tetapi S3 asli, bukan oplosan dan bukan KW. S3 saya SD, SMP, dan SMA. Doktor dari SD, SMP, dan SMA. S3 asli. Ijazahnya asli, tidak oplosan dan tidak KW. Sebenarnya, apakah otaknya yang tidak encer ataupun dibekukan oleh sesuatu? Kadang-kadang ada juga doktor otaknya memang encer, tetapi telah dibekukan oleh sesuatu. Mungkin karena sering masuk kulkas, artinya dingin. Duduk di AC, tempat yang mewah-mewah, beku otaknya. Ini adalah contoh juga seorang pejabat negara. Contoh daripada pejabat publik. Artinya yang bekerja di lingkaran kepresidenan. Walaupun pejabat publik itu tidak dipilih, tetapi ia ditunjuk oleh orang yang telah terpilih secara demokrasi. Berarti dia pejabat publik. Dan pejabat publik sangat kita sayangkan, tidak pernah satu pun narasinya. Dari dulu sampai sekarang kita lihat, baik di TV One, di kanal-kanal YouTube. Kalau kita mendengar pembicaraan doktor ini, puyeng sendiri kita. Puyeng sendiri ini. Putar-putar otak kita ini. Putar-putar ini. Seakan api keluar. Dhap, dhap, dhap. Entah kenapa dan kenapa. Tetapi itulah mungkin narasinya terlalu dipaksakan agar selalu terpakai oleh yang memakai. Biasanya kalau kita menginginkan sesuatu, sesuatu itu yang kita inginkan, maka bagaimanapun caranya biasanya kita berusaha untuk mempertahankan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Kemudian pada statement satu lagi, saatnya dipenjara. agar menjadi contoh bagi orang lain.
Ini adalah sebuah narasi untuk membungkam demokrasi. Ketika seorang yang sangat berani, ketika seorang yang sangat hebat dengan cara berpikirnya, cara kritisnya dibungkam, maka orang lain akan takut untuk membungkam demokrasi ini. Membungkam satu orang agar menjadi contoh bagi orang yang lainnya. Tetapi ini adalah suatu pemahaman yang salah, pemikiran yang salah. Satu orang itu akan digantikan oleh beribu-ribu orang yang lainnya. Apalagi Bapak Ngabalin ini, dan kita semua ya, bukan Bapak Ngabalin saja, kita semua. Tapi karena Bapak Ngabalin ini orang yang dalam pemerintahan, cinta tanah air. Di dalam lagu kebangsaan, kalau nggak salah, ada sebuah lagu yang berjudul Pahlawan, di mana dalam beatnya disebutkan gugur satu tumbuh seribu. Telah gugur pahlawanku. Maka narasi daripada Ngabalin ini tidak masuk akal sama sekali, dan boleh kita katakan selalu berseberangan dengan rakyat kecil. Lihat saja ketika ada kisruh di Pompes Az-Zaitun, masyarakat banyak yang menuntut Pompes Az-Zaitun tersebut, tetapi dia malah ngumpat orang banyak dan mengatakan nenek moyangmu itu. Nenek moyangmu itu katanya. Bermusuhan dengan warga negara. Narasinya bermusuhan dengan warga negara. Seharusnya selaku pejabat publik tidak boleh berlaku demikian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.